Kadang suara paling ribut itu justru datang dari dalam kepala kita sendiri. Ironisnya, itu suara yang paling sulit didengar orang lain. Masalah kesehatan mental itu nyata, dan dampaknya bisa aja kemana-mana. Terkadang juga tekanan itu nggak kelihatan dari luar, tetapi ada di dalam hati. Rasanya kayak perang tanpa jeda, dan itu sangat melelahkan. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sering banget terdengar di telinga kita, tapi masih sering juga disalahpahami. Apa itu? Kesehatan mental. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Dan kenapa sih penting? Dan bagaimana cara kita menjaganya? Apalagi di tengah kehidupan di zaman sekarang. Simak video ini untuk kita kupas bareng-bareng. Karena kesehatan mental bukan cuma sekedar untuk diketahui, tapi soal peduli. Bayangkan, tiap kamu bangun pagi, kamu merasa cemas. Kamu merasa kosong, susah berkonsentrasi. Ini bukan sekedar lelah biasa. Bisa jadi ini merupakan tanda-tanda bahwa kesehatan mentalmu sedang menurun. Dan ingat, ini bisa dialami oleh siapa saja. Entah itu anak sekolah, pekerja kantoran, bahkan orang yang terlihat bahagia sekalipun. Oke. Oke Kak, mungkin ada pesan khusus untuk mahasiswa yang di luar sana mungkin sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Baik, mungkin untuk kesan saya terhadap mahasiswa yang sedang berjuang ya, kalian itu nggak perlu khawatir. Jika ingin bercerita kepada siapapun, ceritain aja. Kalian itu nggak perlu terlihat harus kuat di semua orang, harus kuat di pandangannya orang, nggak perlu. Kalau bisa kalian harus mempunyai satu orang yang betul-betul kalian percaya untuk bercerita tentang perasaan Anda, perasaan kalian. Jadi kalian itu tidak memendam sendiri, karena itu bisa berpengaruh ke kesehatan mental kalian. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan mental ini sangat krusial lah. Di kalangan mahasiswa itu banyak yang mengalami tekanan akademis. Jadi jika kesehatan mentalnya rusak, akan berdampak kepada nilainya, dari dia menjauh dari pergaulannya. Jadi kesehatan mental ini sangat penting lah, sama seperti pentingnya kayak kesehatan tubuh kita. Tanda-tanda ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan kesadaran kita. Terkadang kita itu terlalu sering bersembunyi di balik kalimat "aku kuat kok", padahal tubuh dan pikiran kita meminta untuk istirahat. Hasilnya, banyak orang yang merasa malu mengakui dirinya lemah secara mental. Takut dikira nggak waras, takut dikira caper, atau kurang bersyukur. Padahal dengan mengakui kita sedang lemah secara mental, itu merupakan awal dari keberanian. Dengan stigma yang terjadi di tengah masyarakat kita, banyak orang yang enggan mengekspresikan perasaannya, lebih memilih untuk sendiri, merasakan tekanannya sendiri, bahkan mengalami kelelahan yang jauh lebih parah. Kabar baiknya, kesehatan mental juga bisa dijaga loh. Sama halnya seperti dengan tubuh kita. Yang pertama, dengan cara berbicara. Dengan berbicara, kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang-orang yang kita percaya sebagai pendengar. Terkadang didengarkan saja sudah cukup kok. Yang kedua ada menulis. Tidak sedikit orang yang mengekspresikan perasaannya melalui cara menulis. Ini bisa menjadi kontrolan dari emosi seseorang. Yang ketiga ada beristirahat dengan cukup. Jangan abaikan waktu tidur kalian ya. Karena istirahat yang cukup dapat membantu kesehatan mental kalian. Yang keempat, bergerak dengan aktif. Dengan cara seperti jalan kaki dan stretching
ini dapat membantu mengeluarkan hormon endorfin yang membuat kamu merasa lebih baik. Yang kelima, jika kamu sudah merasa kesehatan mentalmu sudah sangat jauh lebih buruk, carilah bantuan seorang yang lebih profesional di bidangnya. Jangan ragu untuk konsultasikan masalah mentalmu ke psikolog, psikiater, karena ini adalah bagian dari kepedulian kamu terhadap dirimu sendiri. Kesehatan mental ini bukan hanya urusan individu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Bisa dimulai dari diri kita sendiri dengan cara mengelola emosi dengan bijak, membuka ruang dari diri kita untuk berbicara, dan tidak menghakimi orang lain. Kalau kamu sedang merasa tidak baik-baik saja, nggak apa-apa kok. Itu manusiawi. Dan buat kalian yang sedang baik-baik saja, ayo kita jadi wadah dan tempat untuk orang-orang bercerita. Kita menjadi pendengar yang baik. Terkadang dengan empati kita, itu bisa membantu keterpurukan orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jikalau bermanfaat, bantu sebarkan. Bisa jadi satu share kamu bisa menyelamatkan satu hati. Ingat, kesehatan mental itu harus dijaga sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik kita, agar hidup kita jauh lebih utuh dan bermakna. So kiss me.